Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and welcome to this video. Di video kali ini seperti video sebelumnya atau mungkin video sesudah ini, gua nggak tahu ya yang mana dulu videonya. Tapi gua mau review tentang OMG atau Oh My Glam Coverless Dry Cake ini yang di approve sama Tasya Farasya. Nah, terus udah gitu dia itu kayak berseliweran, katanya bagus. Ya udah, karena ada beberapa dan gue lihat memang sepertinya promising dia bakalan bagus gitu. Ya udah, jadi gue review aja supaya gue terpuaskan. Karena kenapa? Harganya tuh murah banget, cuma Rp20.000. Ya kalian bisa bayangin produk yang harganya cuma Rp20.000, even istilahnya produk-produk yang gue juarain terus memang masih terjangkau itu harganya masih di atas 100.000 ya teman-teman. Seperti apa? Contohnya Ultimatu ini memang loose powder ya, beda kan sama ini Dry Cake. Nah untuk loose powder ini memang juara banget, terbagus, tercinta, tapi harganya masih di atas 100.000 gitu. Jadi intinya gue belum nemuin produk powder atau khusus untuk nyeting bagian wajah gue setelah penggunaan base makeup itu yang benar-benar harganya terjangkau tapi produknya bagus banget gitu, karena ini dielu-elukan banget sama Tasya Farasya. Jadi ya udah, gue harus mereview produk ini. Well, kalau misalkan kalian penasaran dan kalian bertanya, ya gue sudah menggunakan base makeup dan gue lagi review cover cushion dari Vocalour teman-teman. Jadi untuk yang penasaran cek aja di video lainnya ya. Jadi di scroll. Terus ini nomornya yang gue pakai adalah yang 32N. Gue nggak tahu ini bakalan kegerapan atau keterangan ya. Kita bakalan lihat aja langsung. Packagingnya bener-bener ya, namanya juga apa ya, harga terjangkau buat to expect gitu kan. Terus wow, kita lihat bagian dalamnya normal aja seperti biasa. Tapi kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, walaupun ini kayak plastik banget, kayak kelihatan murah banget ya, harga 20.000 ya buat expect sih. Cuma kalau menurut pendapat gue pribadi, ini bener-bener yang kayak praktis gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa pakai ya, kalau kalian bisa pakai dia untuk touch up, kalian bisa pakai atau bawa dia masukin ke dalam purse tuh nggak berat ya. Ini beratnya 12 gram. Kalau dibandingin sama ini 12 gram juga ya yang Vocalour ini, cuma kan memang kayak besar gitu loh packagingnya ya teman-teman. Nah kalau ini sleek banget, gue suka. Dan kita bakalan langsung aja deh. Terus gue bakalan nyoba kalau misalkan dia dipakai untuk nyeting bagian wajah gue setelah penggunaan cushion ya, right away langsung gitu, atau dia lebih cocok hanya untuk topper aja, topper alias seperti pada saat kalau misalkan gue pakai powder foundation dari Maybelline Fit Me yang poreless itu. Jadi gue kan biasanya pakai dulu ini nih loose powder kan, baru pakai si powder foundation yang dari Maybelline. Nah gue penasaran untuk OMG ini bisa dipakai sebagai apa, karena kalau gue lihat ya honestly teman-teman, kalau gue lihat dari Tasya Farasya, dia bilang ini memang hanya untuk nyeting aja udah, karena dia nggak ngasih coverage whatsoever gitu. Terus kalau kata Abel dia coveragenya tinggi, makanya gue bingung ya. Sebagian konten kreator bilang begini, ada juga yang bilang begitu. Nah gue penasaran menurut pendapat gue gimana, karena seperti kalian tahu gue juga punya bekas jerawat ya. Satu itu, dan yang kedua adalah gue sudah ada wrinkle atau fine lines atau kerut-kerut di bagian under eye gue. Jadi gue penasaran kalau emang ini cuma bisa dipakai sebagai setting powder atau emang bisa dipakai untuk nutupin kekurangan di atas wajah. Jadi ya udahlah, daripada bingung ya. Ini keren banget, udah ada kacanya, the best kalau menurut pendapat gue untuk packagingnya, dan gue suka ya. Jadi gue bakalan pakai puff bawaannya aja. Terus gue ambil produknya seperti ini, dan gue mastiin dulu bagian under eye-nya gue bersihin supaya tidak ada yang namanya creasing teman-teman. Oke, nomor 2 ini jelas gelap ya, sampai di layar aja gue masih bisa lihat, atau di viewfinder ini gelap. Oke, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, karena kan lagi nyoba dan mencoba ya. Oke, untuk nyeting under eye so aja ya, masih bisa, nggak masalah teman-teman. Dan gue bakalan coba untuk sebelah sini juga. Oh iya, Abel bilang dia ini bener-bener bikin halus ya di wajahnya, dia tuh halus gitu. Dan honestly kalau menurut pendapat gue sih ini memang bener halus loh.
Kita bandingin aja sama yang itu ya, Maybelline ya teman-teman. Ini bikin halus loh. Wow. Wow. Nanti gue bakalan deketin, tapi gue bakalan coba aplikasiin dulu. Cuma sayangnya ini terlalu gelap ternyata ya, nomor 02 ya. Ini sih bisa dibikin jadi bronzer teman-teman kalau di atas kulit wajah gue, cuman ya udah never mind. Ini kan namanya juga lagi ngetes ya. Oke. Dia tahan minyak, kita bakalan lihat setahan apa. Oke, let's try. Gue mau bandingin dia sama Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Apakah dia akan sama bagusnya atau bagusan si OMG? Kalau bagusan OMG mah shock, bener-bener shock sih. Oke. Ini dari dekatnya ya teman-teman. Penggunaan dari Maybelline Fit Me Matte and Poreless hanya di bagian sini ya, jadi gue belum ratain ke bagian sebelah sini. Kalian bisa lihat kalau untuk Maybelline Fit Me Matte and Poreless itu dia masih ada sheen. Jadi perbedaannya dengan yang OMG Coverlast 2 Kick ini dia bener-bener totally matte, nggak ada janji-janji, pokoknya dia langsung matte. Dan honestly ya teman-teman, khusus kalau di bagian sebelah sini yang pori-porinya gede, kalau menurut pendapat gue pribadi ya, kalian bisa lihat langsung dan kalian nilai, tulis di komen di bawah menurut kalian. Kalau menurut pendapat gue, khusus untuk di bagian sebelah sini itu dia memang lebih halus yang matte ya. Seperti kalian tahu kalau matte itu pasti bakalan bisa nyembunyiin pori-pori karena dia tidak memantulkan cahaya. But untuk bagian under eye dia juga sangat amat ringan, lebih halus dibandingin yang Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Jadi oke, ini kita singkirkan aja ya teman-teman. Dan khusus untuk bagian perimeter nanti gue bakalan pakai powder yang lain aja. Jadi gue mau lengkapin dulu ya teman-teman, jangan kemana-mana, di sini aja. Nanti gue balik lagi setelah make upnya lengkap semuanya. Well, untuk OMG Oh My Glam Coverlast 2 Cake, setelah gua lengkapin hasilnya seperti ini. Mungkin kalian masih bisa lihat ya kalau misalkan kalian teliti bagian kanan wajah gue ini, kalau menurut pendapat gue terlihat lebih gelap ya. Cuma ya seperti biasa lah, gue akalin dan hasilnya seperti ini teman-teman. Gue berusaha untuk seminimalis mungkin untuk penggunaan makeupnya. Gue cuma pakai contour aja dan highlighter ya untuk keseluruhan wajah. Tapi untuk mata gue cuma pakai Sheryl Star yang BAM dari Something ya, pakai maskara, lipstick. Ini Make Up Forever. Takutnya ada yang nanya karena biasanya suka ditanyain. Make Up Forever yang Rose Artist Forever Matte 192 ini ya, yang seperti ini teman-teman. Alright, kita langsung aja ke pembahasannya. Kalau menurut pendapat gue teman-teman, honestly untuk produk dari OMG ini bener-bener sangat amat ringan. Terus udah gitu untuk nyeting bagian wajah gue yang memang telah menggunakan cushion terus basah gitu, dia nggak perlu banyak ya. Jadi intinya memang untuk tingkat matte-nya itu dia tinggi banget, karena pada saat gue pakai yang Maybelline Fit Me Matte and Poreless, padahal judulnya Matte and Poreless, ini harus dipakai lebih tebal. Cuma masalahnya kalau Maybelline ini dipakai tebal itu jadinya dempul karena dia namanya powder foundation. Kembali lagi ya teman-teman, makanya gue biasanya untuk pakai Maybelline Fit Me Matte and Poreless ini pakai brush untuk keseluruhan wajah. Jadi untuk kayak topper gitu, untuk bikin tahan lama, bikin halus, bikin tahan minyak segala macam, waterproof. Ini memang masih jadi juara gua. Cuma yaitu dia untuk penggunaannya di atas kulit wajah gua yang sudah 40 tahun ke atas, terus berminyak bagian center wajah, kombinasi untuk di perimeternya ini kering, lebih ke pakai brush aja. Jadi untuk topper bikin halusnya benar iya. Cuma kalau dipakai langsung OMG ini juara banget karena dia ringan. Terus udah gitu pakai sedikit bener-bener sudah bisa langsung bikin matte wajah, bikin halus. Terus nggak usah pakai banyak juga sudah cukup. Ringan kerasanya di wajah gua. Terus untuk bikin halusnya itu bener-bener halus ya. Satu karena dia langsung ngilangin sheen di atas wajah gua, jadi semua
tekstur untuk pori-pori juga langsung kayak redup, nggak kelihatan gitu. Tapi bukan berarti dia langsung kayak ngehalusin, langsung jadi bikin kayak apa ya istilahnya porcelain skin gitu, nggak juga. Pori-porinya tetap ada, cuma istilahnya nggak ada sheen, jadi tidak memantulkan cahaya, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Jadi untuk menghaluskannya nggak terlalu menghaluskan yang gimana, tapi matte-nya benar-benar juara dan sangat amat ringan. Untuk coverage nggak terlalu yang tinggi banget juga ya, seperti klaimnya juga ya, dia memang nggak terlalu bilang coveragenya yang segimana banget gitu, cuma emang untuk mattifyingnya juara dan ringan, bagus banget di atas kulit wajah gue yang banyak ringkep, pori-pori besar, ini terjuara. Oke teman-teman, jadi gue bakalan balik lagi nanti 8 jam kemudian, kita bakalan lihat aja lebih bagus yang mana nih, lebih tahan yang mana. Karena tadi barusan ini gue coba untuk bebenah ya, maksudnya untuk ngerapiin karena kan warnanya beda nih. Nah untuk bagian yang Maybelline langsung kayak patchy gitu, langsung kayak keangkat. Cuma gue langsung semprot pakai glow getter. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai masalah dengan make up kalian langsung tiba-tiba patchy, terus kayak cakey, terlalu tebal, terus jadi kayak keangkat-angkat, semprot pakai ini ya teman-teman, pakai glow getter ini langsung halus lagi, balik kembali seperti semula gitu ya. Jadi ini seperti ini teman-teman, dan kita bakalan ketemu lagi 8 jam kemudian ya, atau setelah minyaknya keluar. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Setelah 8 jam lebih teman-teman, ini kondisi wajah gua dalam penggunaan OMG 2K Coverlace 2K ya. Oh wow, kalau gue masih amazed dengan kondisi wajah gue yang apa ya, kalau menurut pendapat gue dia halus banget. Gue nggak bisa bayangin kalau si OMG Coverlace 2K ini gue pakai di atas kondisi wajah gue yang menggunakan Lux Creme Second Skin. Ini pasti jadinya bagus banget deh, swear. Jadi hari ini gue tidak menggunakan yang namanya loose powder, gue hanya menggunakan ini dan menggunakan Maybelline Fit Me Pore Matte and Poreless, tuh kan lupa namanya itu ya. Terus gue ratain ke seluruh wajah. Cuman untuk yang bagian Coverlace 2K ini bener-bener sangat amat ringan, oke? Dan kayak skin like, walaupun gue menggunakan foundation yang bukan foundation ringan, dia ngasih keringanan itu gitu loh teman-teman. Kalau untuk coverage, I don't know, karena gue pakai dia di atas wajah gue yang sudah menggunakan foundation ya atau cushion. Nanti insya Allah kayaknya gue harus mungkin ya, gue harus beli lagi warnanya karena ini gelap banget. Ini nomornya yang 32N, ternyata gelap di atas kulit gue teman-teman tuh ya. Ini sangat gelap kalau di atas kulit wajah gue, disamain dengan bagian leher. Bahkan gue tadi kayak apa ya, wajah gue itu pada saat pakai ini kayak udah dikasih warna kontur. Kalian bisa bayangin ya seberapa gelapnya nomor 32N. Jadi nanti insya Allah gue bakalan cobain untuk beli yang warna lebih terang, jadi gue bisa kombinasikan gitu ya. Dan gue bisa mungkin nanti nyoba aja pakai OMG Coverlace 2K ini dan tanpa foundation atau tanpa base makeup gitu ya. Nah nanti gue cobain juga kalau misalkan gue pakai yang Second Skin Luminous yang dari Lux Creme kasarnya, karena ini bener-bener long lasting banget. Dia bener-bener sangat amat matte teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian gue mau bilang kalian melihat di bagian hidung ini, gue pakai kacamata, gue pakai masker, dan asli gue di luar motor-motoran ya, panas-panasan yang bener-bener stay di luar. Kalian pernah nggak bener-bener stay di luar itu berjam-jam, bukan di dalam ruangan ya. Jadi memang tidak ada atap sama sekali gitu, karena gue pengen nyobain gimana ya hasilnya. Dan kalau menurut pendapat gue honestly dengan harga 20.000 doang udah gitu gue senang banget. Ini serius, ini OMG produk mana sih, please kasih tahu, tulis di komen di bawah. Ini dia the most practice, cheap, good, semuanya ada di OMG Coverlace
Tway Cake ini karena puffnya udah ada. Oke, kalian bisa cek atau bandingin dengan produk lain. Itu ada, dia kayak cuma begini doang, nggak ada kaca ya. Kadang ada kaca tapi nggak ada puff. Tapi kalau ini tuh dia udah langsung all in one, the best. Dari packaging, the best, gue suka banget. Dari harga, wow banget. Dari formulasi, dahsyat, bagus banget. Matte-nya, halusnya, ringannya. Jadi kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang memang nggak suka make up tebal, nggak suka make up yang cakey, nggak suka make up yang kelihatan topeng, kalian bisa cobain pakai yang coverless Tway Cake dari OMG ini bagus banget sumpah. The best sih, yang gue sukain adalah karena dia ringannya ya teman-teman. Karena kalau gue nggak pernah ada masalah dengan kalau minyaknya keluar ya kan, atau misalkan istilahnya ada sheen atau tidak, itu gue nggak ada masalah. Cuman dia tuh bener-bener kelihatan ringan dan berasa ringan banget, itu yang gue suka. Terus dia matte, dia bikin halus dan langsung ngehalusin wajah. Oke, bagus banget ya. Kalau gue suka ya, honestly kalau gue suka. Dan kalau kalian tanya ini nilainya berapa, gue bisa kasih dia nilai 9,5 karena sebagus itu. Dan ternyata ini kalau gue lihat dari belakang kemasannya dia ada refillnya. Bisa dong gue beli refillnya. Ini 20.000, refillnya harganya berapa? Bayangin gak sih? Oke lah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat review kali ini tentang OMG Coverless Tway Cake, dan mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa untuk bahagia. Kita ketemu lagi nanti ya di video gue yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.